Selamat datang bersama saya Chandra Cabiput, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang sangat-sangat masih terbaru sekali ya. Namanya adalah Darky Push. Saya dapatnya dari Battle Pass dan ini gratisan, saya nggak pernah top up ya. Oh ya, sebelum review saya mau menawarkan dulu kalau sekarang di member saya, yang untuk member channel saya itu turun harga menjadi 4.000 doang ya. Jadi silahkan yang mau jadi member, nanti namanya biar hijau-hijau kalau di komen saya sama di live ya. Kalau yang 19.000 ke atas nanti bisa dapat video saya lebih cepat untuk bocoran-bocoran event di game apapun, game Magic Chess sama game Monster Legends ya. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja kita review untuk Darky Push-nya. Darky Push adalah monster era terbaru, yaitu eranya Feral ya. Tahu sendiri era Feral itu speednya masih tinggi sekali. Kenapa agak panas ini ya? Itu masih tinggi sekali. Kita coba rank up sampai level 100, itu pasti masih tinggi sekali untuk speednya, karena memang untuk basicnya era Feral itu sekitar 15.000 kalau enggak 14.000 ya. Seingat saya 15.000 sampai 17. Itu kategori tank, attack sama support. Yang paling tinggi tetap saja support ya. Untuk Darky Push sendiri ini saya belum tahu juga dia termasuk tanker, attacker atau support, saya juga belum tahu ya. Untuk speednya 15.800, hampir mendekati 16.000, itu sudah bisa dibilang tinggi sekali ya. Untuk skill-skill yang tak pakai seperti biasa seperti ini ya. Darky Push ini kalau mau dicontoh silahkan. Dia adalah spesialis apa? Dia adalah attacker yang berelemen kegelapan sama natur. Berarti dia akan lemah terhadap elemen api dan juga elemen cahaya. Jadi jika bertemu attacker musuh yang punya elemen cahaya dan juga elemen api, saya sarankan menggunakan satu tanker yang punya Megaton untuk melindungi Darky Push ya. Darky Push sendiri ini dia bisa spesialis atau bisa dibilang dia itu lebih ke ekstra tortur ataupun ekstra giliran. Jadi skill-skillnya itu memberikan ekstra giliran, dapat lagi, dan itu sembari memberikan efek tortur juga dan kerusakan ya. Jadi untuk Darky Push ini menurut saya ya masih bagus, karena memang eranya masih hangat sekali ya. Masih saya sangat-sangat sarankan kalau memang mau dipakai di push trophy, masih sangat boleh, sangat-sangat disarankan ya. Jadi ini masih jos, bagus. Untuk desainnya juga saya suka. Ini kenapa ini hidungnya ini kasihan nih, kayaknya sakit. Bentuknya mirip apa ya? Kadal bukan? Entahlah ya. Nah, kita bahas untuk evolving trait sekarang. Super Atunet, buat yang belum tahu, level 100 dia mendapatkan Super Atunet, dimana Super Atunet ini dia akan merecharge stamina ataupun mengisi stamina kalau dipukul oleh musuh dengan elemen yang sama. Ini namanya Super Atunet ya. Hanya saja ini untuk dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Darky Push ya. Darky Push ini kalau di battle ya, kalau di dalam game tarung, jadi nanti kalau dia dipukul oleh musuh dengan skill yang elemennya sama dengan kegelapan ataupun elemen natur, maka si Darky Push akan mengisi stamina sebesar 50 ya. Itu udah otomatis ya. Jadi lumayan bagus untuk Super Atunet ini, saya lumayan suka, apalagi ini dibikin area itu lebih bagus lagi ya. Hanya saja nggak mungkin karena dia attacker. Level 110 dia mendapatkan kebal dari poison, ini juga bagus karena dia punya elemen natur ya. Hanya saja lebih bagus lagi kalau dikasih kebal tortur ya, itu the best trait dari salah satu 4 best trait ya. Level 130 dia punya double stamina pool. Ingat-ingat trait seperti ini itu seperti era lama sekali, yang jarang sekali punya trait seperti itu ya. Contohnya itu Master Goldfield. Nah ini setelah Master Goldfield seingat saya belum ada double stamina pool lagi ya. Ada mungkin Ancestor mungkin ya, Bapak Basir mungkin seingat saya, lupa saya ya. Jadi jarang sekali trait punya double stamina pool. Hanya saja ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk semua rekan tim. Contoh ya, maksudnya apa sih double stamina pool? Ini kan staminanya cuma 180. Jadi khusus Darky Push nanti kalau di awal game atau di giliran ya, atau di pertarungan, itu staminanya langsung menjadi 2 kali lipat, atau bisa dibilang 200 berapa? 360 tah? 180 kali 2 ya, 360 ya. 360 stamina. Jadi biar apa sih Bang kayak gitu?
biar staminanya banyak. Ini kan skill-skillnya bisa mendapatkan ekstra giliran. Nah gitu. Jadi dia udah pasti bisa dibilang boros. Jadi untuk Darkipus ini spesialisnya sebenarnya pakai skill 1 2 3 1 3 4 1 3 4 sampai staminanya habis, yang terakhir dikasih ini ya. Yang terakhir dikasih ini. Jadi disisain 42 stamina. Jadi pertama pakai skill ini, skill kedua pakai ini, skill ketiga pakai ini, terus keempat nanti pakai ini lagi sampai pokoknya muter-muter terus sampai staminanya tinggal sisa 42. Pakai ini nanti staminanya habis baru giliran orang lain. Nah, karena saya bilang begitu karena ini skillnya mendapatkan ekstra giliran semuanya. Jadi dia memanfaatkan ekstra giliran, mendapat giliran terus biar musuhnya itu cepat mati. Ini bagus buat counter musuh yang damage-nya tipis tetapi mengancam perjalanan pertarungan, seperti support musuh yang terlalu overpower. Nah, kalian bisa kill dulu ataupun bisa dibilang dihit duluan ya, biar cepat mati, nanti biar jalannya pertarungan itu aman-aman saja ya. Darkipus masih sangat bagus menurut saya ya. Kita langsung untuk special skill, karena untuk skill 1 sampai ke 4 kita bahas di Denguons, sekalian diuji coba. Special skill ataupun ultimate ya. Push off. Dia memberikan kerusakan Heavy itu urutan ketiga ya, bisa dibilang sedang, berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan semua musuhnya kalau punya efek kebal tortur itu akan dihilangkan ya, itu. Dan juga memberikan efek 2 tortur ya. Jadi ini memberikan kerusakan ke musuh dengan damage sedang, berelemen kegelapan ya untuk ultimate-nya. Setelah itu kalau ada musuh yang punya kebal seperti tortur, kalian tahu tortur itu traitor overpower ya kalau kebal tortur, makanya dihilangkan. Setelah itu dikasih 2 tortur acak untuk semua musuh. Itu bagus sekali menurut saya dari Darkipus. Nah, kalau roliknya sendiri yang paling saya sarankan adalah menggunakan Elvira Swords dan juga Streamweather Swords ya. Nah, ini hanya saja yang Streamweather saya belum punya ya. Ini hanya saja untuk Streamweather-nya juga ini VIP, enggak semua player punya. Jadi yang bisa punya itu namanya Elvira. Nah, ini ya, ini masih sangat bagus juga. Kalau kalian punya Elvira nanti satunya dikasih yang lain, karena Elvira ini bisa di craft. Untuk Streamweather nggak bisa di craft ya. Jadi nanti mungkin bisa dikasih Elvira Swords ataupun Lord Nebotus, yaitu boleh juga Voltai Swords ya. Nah, untuk reliknya seperti itu saja. Pokoknya Elvira Swords itu bisa memberikan efek tortur tambahan berupa repetance kalau darahnya musuh di atas 50%. Itu bagusnya dikombo dengan skill yang multiple enemies seperti ini ya. Jadi nanti ngasih poison, toxin, sama tortur satu lagi repetance. Nah gitu ya. Ini Darkipus masih sangat bagus sekali. Asli saya bilang gitu. Kenapa? Dia punya toxin. Toxin itu pasifnya ugal-ugalan bagusnya ya. Untuk rune paling tak sarankan itu menggunakan 1 kuning 2 merah. Untuk levelnya 9 sampai 10 itu yang paling tak sarankan ya. Seperti ini level 9 atau level 10 ya. Kuning 1 terus merahnya 1 untuk diri sendiri ya, yang seperti ini tapi level 9 atau 10. Punya saya habis. Kita langsung uji coba. Oh sorry, kalau memang mau dimutate atau dipakai jangka panjang ya, karena memang ini masih sangat baru, masih layak juga kalau kalian pakai jangka panjang ya. Jadi nanti untuk rune-nya yang tak sarankan tadi kan 1 biji kuning itu bisa dimutate dengan warna hijau. Terus yang 2 biji merah untuk diri sendiri level 9 10 itu 2 biji dimutate juga yang warna hijau ya. Kita langsung uji coba Darkipus di mana ya, di sini ya. Saya suka sekali lah dengan desainnya ya. Itu di hidungnya itu kayak ada goresan kayak gitu ya. Bagus. Ini Soul Blast juga baru ini. Elemennya natur, cuman ya itu dia akan lemah kalau ada attacker musuh yang berelemen api. Dimana sekarang itu ada banyak sekali attacker berelemen api walaupun eranya lama ya. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir karena eranya ini Darkipus baru. Dia masih bisa di atasnya monster-monster yang lain ya. Walaupun rune-nya level rendah itu, dia kelebihannya kan itu ya. Mana Darkipus saya kelewat? Oh ini. Kadal. Ini kadal, ini dino, ini entah apa itu. Kera. Skill 1, Swim Nostalgia.
Dia memberikan kerusakan kecil urutan pertama berelemen kegelapan untuk satu musuh. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek nightmare selama 4 giliran dan dia mendapatkan ekstra giliran. Jadi setelah menggunakan skill 1 langsung bisa pakai skill kedua. Ya, nanti tak contohkan ya. Nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan dan menghilangkan 10% menghilangkan 10% total stamina setiap giliran selama 4 giliran. Sama ya, kerusakannya juga selama 4 giliran. Ini bagus sekali, counter sekali buat tanker-tanker yang punya elemen tanah ya. Terlebih lagi Megaton seperti Ancestor yang sekarang. Jadi ini bisa dibilang killer juga ya. Mantap sekali. Stamina-nya 42, goldenya 2. Prankipus skill kedua. Dia memberikan kerusakan kecil sekali per elemen natur untuk semua musuh. Oh sorry, ini kan tadi tak buat combo yang terakhir ya. Jadi ini dibahas yang terakhir ya. Dibahas yang terakhir. Habis skill 1 pakai skill 3 dulu. Skill 3 memberikan kerusakan kecil berelemen kegelapan untuk satu musuh. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek bleeding dan juga Darkipus mendapatkan ekstra giliran lagi ya. Jadi setelah pakai skill 1 bisa pakai skill 3. Skill 3 nya nanti bisa dapat ekstra giliran lagi sampai stamina nya habis kayak gitu ya. Jadi ini Darkipus bagus kalau levelnya 130 ke atas karena stamina nya nanti double ya. Itu yang paling tak sarankan di minimal level 130. Itu yang paling bagus ya. Nah, bleeding ini juga memiliki pasif yaitu memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal ya. Dan juga dia itu menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Contoh ini ya. Contoh, ini bleedingnya tak taruh monster musuh yang paling bawah. Nanti kalau monster musuh yang paling bawah terkena bleeding memberikan kerusakan ke Darkipus atau rekan timnya kita, itu kerusakannya dikurangin 20%. Contohnya memberikan kerusakan 100M, maka yang masuk cuma 80M, 20M-nya hilang. Yaitu memang pasif dari bleeding, itu bagus sekali. Stamina 36, goldonya 1, bisa dibilang irit. Skill keempat, memberikan kerusakan kecil berelemen natur untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya akan terkena efek poison dan mendapatkan ekstra giliran. Skill 1 nightmare, skill 3 itu bleeding, skill keempat adalah poison. Ya, itu bagus sekali menurut saya. Asli bagus sekali ya. Jadi yang paling tak sarankan itu ini dikasih relic tadi Elvira Sword sama Voltaic Swords 2 itu. Nah, itu bisa di craft semuanya ya. Kalau yang Stream Weather tidak saya sarankan ya, tak sarankan kalau punya. Kalau enggak usah ya, karena itu VIP ya. Atau bisa dibilang buka-buka ces ya. Nah, setelah pakai skill 1, skill 2, skill 3 dan skill 4, nanti kan sampai stamina-nya sisa cuma 42. Sebisa mungkin disisain 42. Terus pakai skill kedua ya. Jadi kombonya seperti itu, 134 134 sampai stamina-nya hampir habis. Setelah itu yang terakhir pakai skill kedua. Dia memberikan kerusakan kecil berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek poison dan juga toksin. Nah, kalian tahu sendiri toksin itu high torture. Dia puncak rantai tortur ya. Jadi tortur terbaik itu adalah toksin. Toksin memberikan kerusakan 15% berelemen natur setiap giliran selama 3 giliran. Dan toksin ini yang bagus adalah pasifnya. Pasifnya adalah dia menaikkan kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Contoh, ini semua monster musuh terkena toksin dan poison. Toksin ya, toksin. Karena toksin punya pasif menaikkan 50% kerusakan yang akan datang. Toksinnya ini yang sebelumnya 15% itu dinaikkan 50% menjadi sekitar 20% lebih ya setiap giliran. Dan poisonnya juga dinaikkan, kerusakannya yang sebelumnya cuma 10% menjadi 15%. Itu berlaku untuk damage tortur, berlaku untuk damage serangan kita juga. Jadi semisal musuh punya efek toksin, kita serang dengan skill lain atau dengan monster lain, itu kerusakannya juga ditambahkan 50%. Pokoknya kerusakan yang akan datang ataupun kerusakan yang akan diterima oleh musuh yang terkena toksin itu akan naik 50%. Nah, itu bagusnya toksin. Makanya sering sekali dibuat combo di bounty pakai super boom. Toksin, vulnerable, nah, itu jadi satu itu sudah 100% penambahan kerusakan ya. Bagus sekali itu menurut saya. Untuk efek-efeknya seperti ini, dia mendapatkan giliran terus. Nah, setelah pakai skill 1 bisa pakai skill 3.
setelah pakai skill 3 bisa pakai skill keempat ya, memang kayak gitu ya. Jadi ini sampai staminanya habis, nanti jangan sampai habis, hampir habis, sebisa mungkin disisain buat skill kedua. Nah, karena skill 2 nya itu yang paling overpower, dia punya toksin ya, seperti itu. Untuk review dari Kipus segini saja. Ini menurut saya masih sangat-sangat worth it kalau di levelin level 130. Buat hero utama di push trophy boleh, di Cavern of Assassin juga boleh, dikasih rune level 9-10 itu masih sangat worth it sekali ya. Saya pamit undur diri, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih sekali yang sudah gabung join dengan member channel ini ya. Dan juga jangan lupa yang sudah memberikan kritik dan saran di bawah, itu paling sangat saya hargai ya, karena saya sangat suka sekali kalau ada yang memberikan kritik dan saran, karena nanti saya bisa berevolusi lebih baik lagi untuk membuat konten ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.